Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi untuk membahas latihan soal eksponen. Kita masih fokus pada definisi dan sifat-sifat eksponen yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan janji saya memberikan beberapa latihan soal sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang saya berikan kepada kalian. Oke. Ada beberapa soal yang akan saya tampilkan dari file yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita kembali lagi. Artinya beberapa soal saja yang saya bahas. Karena nanti durasinya akan cukup lama kalau saya bahas semuanya. Baik. Nomor 6. Mungkin saya akan pilih yang A. Kenapa? Biasanya ketika kalian ketemu dengan pembagian itu selalu bingung ya. Saya bilang selalu itu mesti ada yang tanya. Kalau kalian saya yakin sudah bisa semuanya. Oke, kita akan bahas 6A. Langsung saja ya. Berapa sifat tetap harus kalian pahami. 6A. Bagaimana mengerjakan seperti ini ada pembagian. Sifat dari pembagian ya, paling gampang adalah dikalikan dengan kebalikannya ini. Artinya kita bisa tulis 2x pangkat 3 dipangkatkan 5 per 3xy dikalikan dibalik 2y kuadrat per x. Kalau sudah seperti ini, yang ada kurung ini kita operasikan terlebih dahulu. Kalau saya punya AB pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi sini 2 pangkat 5 dikalikan X pangkat berapa? Ini 3 tambah 5 atau 3 dikali 5? 3 dikali 5, berarti 15. Kenapa bukan 3 dikali 5? Ditambah 5. Itu berlaku jika ada seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Tetapi kalau saya punya A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M kali N. Ini yang harus kalian perhatikan. Kemarin ada pekerjaan, soalnya seperti ini, ngerjakannya seperti ini. Itu kan salah. Kemudian dikalikan 2, Y pangkat 2 dibagi 3xyx. Udah kita sederhanakan. 2 pangkat 5 itu 32. Ini ada 2 lagi. 32 kali 2, 64. X pangkat 15. Y pangkat 2 dibagi 3. Ini X kali X. X pangkat 2 Y. Bisa sederhanakan lagi? Bisa. Kita operasikan. 64 per 3, yang ada X-nya kita operasikan, X pangkat 15 dikurangi 2 ini ya. Ya kan, pembagian. Ketika saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, A pangkat M dikurangi N. Nah, ini lagi muncul sifatnya. Kemudian Y, 2, kalau nggak ada apa-apanya ini kan 1, berarti min 1. Sama dengan 64 dibagi 3, X pangkat 13 Y. 2 kurangi 1, 1. Nah, sudah selesai. Berarti bentuk sederhana dari soal itu adalah 64 per 3 X pangkat 13 Y. Gitu ya. Mudah. 9. Tentukan nilai dari bilangan itu. A atau B? Salah satu saja. A. Kelihatannya yang rumit yang A. Ya, sudah saya bahas yang A. Di sini ada pangkat negatif 1. Kemarin kalau ada sifat A pangkat min N, ini min ya, min N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu. Nah, berarti kalau ada pangkat negatif, bilangan ini berubah menjadi, gini dulu, 8 per 125, pangkat sepertiganya saya abaikan dulu. Pangkat min 1, berarti 1 per ini. Nah, 125. Atau sebenarnya kita tinggal
membalik posisi penyebut dan pembilangnya. 125/8. 1 per ini kan 125/8. Itu ya. Nah, berarti ini bisa saya tulis menjadi 125/8 pangkat 1/3. Artinya apa ini? Kalau saya punya A pangkat M per N. Kurang bagus ya. Bentar. Untuk saya kurang bagus. Kalau saya punya A pangkat M per N. Berarti akar pangkat N di sini A pangkat M-nya. Berarti ini menjadi akar pangkat 3, yang bawah kan, yang bawah ini masuknya di depan akar ini. Nah, 125/8 pangkat 1 ya sudah dihapuskan. Apa bisa dioperasikan 125 dan 8 dibagi 8? Tidak bisa. Maka kita tinjau satu persatu. Kemarin juga ada sifat. Kalau A pangkat akar pangkat M dari A per B ini sama saja dengan akar pangkat M dari A dibagi akar pangkat M dari B. Nah, sifatnya muncul semua ini. Berarti sini akar pangkat 3 dari 125 dibagi akar pangkat 3 dari 8. Ini berapa? 5 ya. Ini 2. Sudah selesai. 5/2. 5, 5, 25. 25 kali 5, 125. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Gampang ya. Kalau nomor 4, yang B. Petunjuk ya. Ini silahkan dikerjakan sendiri. Yang B petunjuknya 32. Pangkat min 1 artinya 1/32. Pangkat berapa? 4/5. Berarti akar pangkat 5 yang bawah ini ke sana 1/32 pangkat 4. Pangkat 4 atau bisa kita tulis akar pangkat 5 1 pangkat 4/32 pangkat 4 sama dengan akar pangkat 5 1 pangkat 4 kan tetap 1. 32 pangkat 4 sudah, ambil saja. Sebenarnya 32 itu kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Berarti kalau 32 pangkat 4, 2 pangkat 5. Bentar, di 25 ini nanti. 2 pangkat 5 dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 20. Nah, berarti ini 2 pangkat 20. Nah, ini lanjutkan sendiri. Sudah saya beri petunjuk sampai situ. Gampang. Tuliskan bentuk yang paling sederhana dari situ. Saya ambil apa ya? Nomor 2 nomor ya. Berapa? C dan E ya. Saya pilih C dan E. Sing gampang kalian. Biasanya kan gurunya gelemnya sing gampang. Yang susah muridnya. Sudah saya ambil yang kompleks. Ini nanti tugas kalian. 243 T pangkat 5 U pangkat 10. Oke. Yang C ya. Akar pangkat 5 dari 243 T pangkat 5 U pangkat 10. Caranya seperti apa kalau begini? 243 itu hasil dari perpangkatan berapa berulang? Biasanya arahnya ke situ. Kalau bentuk-bentuk soal seperti ini. 3 pangkat 3 berapa? 27. 3 pangkat 3 27. Kali 3 81 kali 3 243. Gitu ya. Berarti 3 pangkat berapa? Pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Maka 243 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 5 T pangkat 5
U pangkat 10. Nah, ingat, ini berubah menjadi bentuk pangkat, ya kan? Berarti hasilnya seperti apa? 3 pangkat 5, T pangkat 5, U pangkat 10, dipangkatkan 1/5. Kok ada satunya di sini? Ini misalkan saya kurung dulu. Kalau ini langsung saya bagikan 5 di sini, kalian pasti bingung. Ini kan sebenarnya pangkat 1. Dan di sini 5. Seperti bentuk sebelumnya. MN, di sini harus ada M-nya. Nah, M-nya di sini 1. Atau kalau kalian sudah bisa cepat, kalian anggap ini satu-satu bisa loh. Berarti menjadi gini, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5, akar pangkat 5 dari T pangkat 5, akar pangkat 5 dari U pangkat 10. Sebenarnya seperti ini bisa. Jadi nanti kita tinggal menuliskannya 3 pangkat 5 dibagi 5. Kemudian T 5 dibagi 5. U 10 dibagi 5. Sama dengan 3, kan 1 kan ini. Ini 5, berarti T U pangkat 2. Selesai. Jadi kalau ketemu seperti ini, bisa kalian rubah seperti ini atau seperti ini. Ya. Kalau kalian langsung sebenarnya bisa 3 pangkat 5 dibagi 5. T pangkat 5 dibagi 5. U pangkat 10 dibagi 5. Jadi pangkatannya ini dibagikan langsung dengan ini masing-masingnya. Paham ya? Nah, sekarang yang E, yang lebih kompleks. Ini kita rubah menjadi X pangkat 15, Y pangkat 20, di sini ada 5. 32 itu perpangkatan berapa? 2 pangkat 5. Oke, biar 2-nya enggak di bawah, dia menjadi di atas. Berarti akar pangkat 5 dari 2 pangkat min 5. Kalau dia naik ke atas jadinya min. Nah, X pangkat 15, Y pangkat 20. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja kita bagikan dengan 5 ya. Jadi 2 pangkat min 5 dibagi 5. X pangkat 15 dibagi 5. Y pangkat 20 dibagi 5. Ini sama dengan 2 pangkat min 1. Y pangkat 3. Oh maaf, X ya. X pangkat 3. Y pangkat 4. Ada 2 pangkat min 1 ini kurang cantik. Nah, sebenarnya bisa kita tulis 1/2. X pangkat 3, Y pangkat 4. Atau bisa saya tulis hasil akhirnya X pangkat 3, Y pangkat 4/2. Ini cara lama yang prosesnya lama. Kalau pengen cepat dari sini, kalian bisa langsung seperti ini. Nah, ini sama dengan X pangkat 15/5, Y pangkat 20/5 dibagi 2 pangkat 5/5. Sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 4/2. Hasilnya sama. Ya, bebas ya. Kalian mau pilih yang simpel seperti ini atau yang panjang. Simpel seperti ini artinya kalian harus paham prosesnya. Jadi tidak tidak tiba-tiba kalian mendapatkan hasilnya. 15, sederhanakan bentuk, saya ambil satu saja. Berapa? Yang D. Atau yang B. Dua-duanya. Mintanya 2. B dan D ya. Jadinya gimana? Ingat bentuk akar? A pangkat M per N. Bentuk akarnya apa? Akar pangkat N dari A pangkat M. Kita urai dari yang paling luar. Anggap A-nya adalah akar pangkat 4 dari 3 ini. Akar pangkat 4 dari 3. Di sini berarti pangkatnya berapa? 1/3. Ini kan nggak ada angkanya, berarti 1 ya. 1/3. Kemudian yang ini 3 pangkat 1/4 dipangkatkan 1/3.
Berapa hasilnya? Ya 3 pangkat 1/12. Selesai ya. Gampang. Gampang seperti ini. Udah nggak susah. Yang ini angkar pangkat A pangkat 5, B pangkat 7. Kalau di sini nggak ada angkanya berarti berapa? 2. Berarti sini setengah. Kemudian ini A pangkat 5, B pangkat 7, pangkat setengah, dipangkatkan setengah. Sama dengan A pangkat 5, B pangkat 7, pangkat 1/4. Oh, ini tuliskan dalam satu tanda akar. Berarti ini tadi masih bisa ya. Ya, kita selesaikan yang bawah dulu, nanggung. Sama dengan akar pangkat 4 dari A pangkat 5, B pangkat 7. Kan dalam satu tanda akar, ini kan tanda akarnya 2. Nah, ini kalau dituliskan dalam satu tanda akar, hasilnya berapa? Akar pangkat 12 dari 3 pangkat 1 ya sudah 3. Nah, seperti ini. Bisa ya? Bisa. Tuliskan hasilnya, sederhanakan dengan menggunakan pangkat positif. Saya ambil satu saja. Yang apa ya? Yang D. Yes. Yang D. Oke, tips saya pangkatkan semuanya. Ya. Saya tulis ulanglah di sini. 8 pangkat min 2, Z pangkat min 3Y, dipangkatkan negatif 1, dibagi 5Y kuadrat, Z pangkat min 2, 5YZ pangkat min 2 pangkat min 1. Pangkatkan semua. 8 min 2 kali min 1, 2. Z min 3 kali min 1, 3. Y pangkat min 1. Per. Ini tetap 5. Y pangkat 2. Z pangkat min 2. Ini 5 pangkat min 1. Ya sudah 5 pangkat min 1. Y pangkat min 1. Z pangkat min 2 kali min 1. 2. Oke. Kasihkan. Yang ada variabel X, Y, Z-nya pindah ke atas saja ya. Ini 8 pangkat 2 tetap ya. 8 pangkat 2 berapa? 64. Z pangkat 3 dikurangi yang di bawah ya. Dikurangi negatif 2. Kemudian dikurangi 2 ini. Y pangkat min 1 dikurangi yang di bawah. Dikurangi 2. Dikurangi min 1. Dibagi nih. Angkanya yang di bawah masih. Berapa itu? 5 dikalikan 5 pangkat min 1. 5 ini sebenarnya pangkatnya 1 kan ya. Karena 1 tidak ditulis, maka 1 dikurangi 1, 0. Berarti 64 Z. 3 dikurangi min 2, 5. 5 dikurangi 2, 3. Y. Min 1, min 2, min 3. Min 1, berarti ditambah 1. Berarti min 2. Ini 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berapa? 1. Semua bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi ini berubah menjadi 64 Z pangkat 3. 1 tidak perlu saya tulis. Kemudian Y-nya kan pangkat negatif. Nah, harus menjadi pangkat positif. Berarti diletakkan di bawah. Pertanyaannya Pak, kalau bentuknya penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini kan pangkat negatif di bawah. Bagaimana merubah menjadi pangkat positif? Ya tinggal dikasihkan di atas. Jadi Y kuadrat Z pangkat 3. Kalau yang pangkat negatif di bawah, bagaimana merubah positif? Dipindah ke atas. Kalau yang negatif di atas, bagaimana menjadi positif? Dipindah ke bawah. Hanya gitu saja. Paham ya? Silakan dipahami dulu.
Nih. Tuliskan bentuk yang paling sederhana. Ini DEF ya yang saya ambil. Yang saya ambil DEF. Masih banyak ya. Satu nomor saja atau option satu poin saja, yang mana? Yang D. Ya, udah D. Kalian ada akarnya ini tuh. Sudah di sini kan bentuknya A pangkat 3/4, B pangkat min setengah, C pangkat akar. Di sini ada 2 ya, kalau nggak ditulis berarti setengah. Di sini 1, di sini 2. Pangkat 2/3. A pangkat 3/4 dikalikan 2/3. B pangkat min setengah dikalikan 2/3. C pangkat setengah kalikan 2/3. Bisa coret-coret ya. 2. Ini habis. Berarti A pangkat 1/2. Habis tinggal 2 di sini. B pangkat min 1/3. Kemudian C pangkat 1/3. Jadi di sini. Ini B-nya pangkatnya negatif. Jadi positif. A pangkat setengah, di atas tinggal C pangkat 1/3 dibagi B pangkat 1/3. Gitu ya. Udah itu aja. Ini soalnya saya tidak terlalu jelas karena tertutup ini ya. Saya keep dulu, ini nggak terlalu jelas di layar saya. Masih ada berapa soal ini? 4 soal. Nah, hasil dari ini perkalian. Ini dari pilihan ganda ya. Hasil dari ini adalah ya sudah, kalian sangat gampang ya karena di sini ada operasi penjumlahan. Berarti apa? Ini dikalikan dulu dengan ini, baru ini dikalikan itu. Saya tulis 4A pangkat 3 plus B pangkat 4 dikalikan 2A kuadrat B kuadrat. Yang pertama kita kalikan ini dengan 4A pangkat 3 dikali 2A pangkat 2B kuadrat ditambah, ini kalikan ini, B pangkat 4 dikalikan 2A kuadrat B kuadrat. Sudah, angka kita operasikan ya, bilangan-bilangan. 4 kali 2, 8. A dengan A. A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2 berarti, saya tulis gini dulu. Biar jelas. Bilangannya taruh di depan, 2. A kuadrat kita urutkan. B pangkat 4, B pangkat 2. 8. Ini perkalian ya, berarti kita jumlahkan A pangkat 3 ditambah 2, B pangkat 2 ditambah 2, A pangkat 2, B pangkat 4 ditambah 2. Berarti 8, A pangkat 5, B kuadrat ditambah 2A kuadrat, B pangkat 6. Berarti jawabannya yang D. Nah, kemarin ada soal pemfaktoran seperti ini. Bagaimana memfaktorkan? Kita lihat 8 dan 2 itu FPB-nya berapa? Kalau kita faktorkan ya. Ini beda kasus. Berarti kan FPB-nya 2. Kemudian, bagaimana Pak mengeluarkan A dan B-nya? Kita lihat A pangkat 5 dan A pangkat 2 kecil yang mana? A pangkat 2. Ya sudah, A pangkat 2 keluar dulu. B pangkat 2 dan B pangkat 6, B pangkat 2. Kemudian yang dikurung sisanya.
Kita sudah mengeluarkan 2A kuadrat B kuadrat. Lihat di sini. Kalau saya keluarkan 2, 8 ini tinggal 4 kan perkalian ya. Kemudian A-nya tinggal sudah keluar 2, tinggal 3. Ini kita pakai sifat perkalian, ini kita pakai sifat eksponen. Nah, gitu. B kuadrat sudah keluar, ya sudah habis, ini nggak ada. Plus 2-nya sudah keluar, ya sudah nggak ditulis lagi. A kuadrat sudah keluar, ya sudah selesai. B pangkat 6 sudah keluar B pangkat 2, berarti B pangkat 4. Atau yang lebih cantiknya saya tulis A 2A kuadrat B kuadrat 4A pangkat 3 plus B pangkat 4. Ini cara bentuk yang sederhana lagi. 7. R min S pangkat negatif 3. R plus S per S min R pangkat negatif 2. Plus dikalikan 1 per R plus S pangkat negatif 3. Atau bisa kalian coba dulu bentuk yang ini. Oke. Kita akan mencobanya. Sama dengan, coba kita rubah ke pangkat positif. Ini kan berarti 1 per R min S pangkat 3. Yang ini menjadi, biar pangkatnya menjadi positif, kan ini dibalik kan, ya sudah. Menjadi apa? S min R dibagi R plus S, pangkatnya 2. Karena kita hanya merubah pangkat negatifnya ini. Yang ini, biar menjadi pangkat positif, naikkan ke atas, berarti menjadi R plus S pangkat 3. Karena 1 ini nggak akan berpengaruh. Apapun bilangan ketika dikalikan 1, ya bilangan itu sendiri. 1 juta dikalikan 1, ya 1 juta. R plus S pangkat negatif 3 dikalikan 1, ya R plus S pangkat negatif 3. Tapi karena ini berkebalikan menjadi R plus S pangkat 3. Kemudian apa yang ingin dilakukan? Nah, ini sebenarnya kita bisa mengoperasikannya menjadi seperti ini. Kalau kalian bingung, kita pecah yang atas dan yang bawah sendiri. Ini kan R min S. R min S pangkat 3. Ini kan perkalian semua. Yang di bawah ini apa? R plus S. R plus S pangkat 2. Ya toh? Kemudian ini ada S min R pangkat 2. Kemudian ini ada R plus S pangkat 3. Mana yang bisa kita operasikan terlebih dahulu? Ini. Ya. Ini kan sama R plus R plus S, ini juga R plus S. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Sudah, berarti bisa kita tulis menjadi sebenarnya R plus S pangkat 3 dikurangi 2. Berarti sama dengan R plus S. Yang ini menjadi, saya coret ya, tinggal R plus S. Prosesnya seperti ini. Kemudian yang depan ini, oke, kalau kalian bingung, saya bisa memecah ini. S min R pangkat 2 berarti S min R dikalikan S min R. Nah, ini R min S, R min S, R min S. Di sini tadi masih ada tambahan apa? R plus S gitu ya. Oke. Sekarang begini. Ketika saya punya angka 3 dibagi min 3 itu hasilnya berapa? Min 1 kan ya. Oke. Berarti begini. Ada nggak hubungan S min R dengan R min S? Kita manipulasi aljabar. Kita manipulasi aljabar. S min R di atas ini bagaimana caranya biar saya merubah menjadi R min S? Kan ini yang min S-nya yang di bawah. Tapi yang di atas yang min R-nya. Berarti saya kalikan dengan min yang di atas ini.
min menjadi R min S. Berubah enggak? Enggak. Min kali R, min R ini. Kemudian min dikalikan min S plus S di sini. Nah, berubah. Nah, posisinya berubah, kemudian depannya tambah min. Kemudian yang belakang juga dikalikan min dari R min S. Dikalikan R plus S. Nah, kita biasanya manipulasinya dengan negatif 1 seperti ini ya. R min S dikalikan R min S dikalikan R min S. Ada nggak yang bisa dicoret? Ini sama. Ini sama. Sudah selesai berarti ya. Min, ya sisanya ini min dikalikan min plus. Nah, plus berarti yang atas, kalau plus sudah usah terlalu diabaikan. Nggak usah terlalu dihiraukan ya, diabaikan saja. R plus S. Yang atas tinggal itu, yang bawah tinggal R min S. Wah, sudah selesai. Ini kan paling sederhana. Berarti jawabannya yang E. Mana yang E? R plus S per R min S. Gak rumit ya. 9. Yang pilihan ya. Bentuk sederhana dari itu. Di option kita lihat bentuknya akar pangkat semua. 2 dan 3. Oke. Di eksponen kita kan mengenal bilangan pokok, ya kan? Maka kita rubah angka 2, 18, 3, 6, 8 itu dalam bilangan pokok 2 dan 3. Contohnya gini, saya punya 4. 4 itu dengan bilangan pokok 2, saya rubah menjadi berapa? 4 itu bisa saya rubah menjadi bilangan pokok 2, berarti di sini pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. 9, bilangan pokok berapa? 3. 3 pangkat 2. Biasanya arah-arahnya ke sini. Bilangan pokok 2, bilangan pokok 3, misalkan 125. 5 pangkat 3. Bilangan pokok 5, 49. Berarti 7 pangkat 2, berarti kan bilangan pokoknya 7. Arahnya ke 2, 3, 5, 7 bilangan-bilangan prima gitu ya. Nah, sekarang kalau 2, dia itu kan sudah paling sederhana. Ya. Ingat ya, kita arahnya ke bilangan pokok 2 dan 3 kalau di soal ini. 2 pangkat 7 per 12 dikali 18 ini bilangan pokok berapa? Bisa kita rubah menjadi 9 kali 2. 9 itu bilangan pokoknya berapa? Atau 2 kali 3 pangkat 2. Gini kan, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Pangkat 3 per 4. Ini agak rumit ya. Perhatikan 36. 36 itu kan 6 kuadrat. Ya kan? Kita tulis 6 kuadrat. Pelan-pelan kalau gitu. Ya sudah. 6 kuadrat segini aja dulu lah. Apa-apa. 1/3 dikalikan 8. Ya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. 2 pangkat 7 per 12 dikalikan, ini kita kalikan 2 pangkat 3 per 4 dikalikan 3 pangkat 2 kali 3 per 4. Kalau udah ada kurung seperti ini dipangkatkan berarti kan dikali ya. Bagi. Nah, 6 ini bisa nggak kita rubah menjadi bilangan 2 dan 3? Bisa. Jadi apa? 2 kali 3 dipangkatkan 2, jangan lupa 2-nya. Baru dipangkatkan 1 per 3. Nah, hati-hati ya di sini. Kemudian 2 pangkat 3 dikalikan 2 per 3. Oke, yang bisa kita operasikan terlebih dahulu. 2 pangkat 7 per 12 dikalikan 2 pangkat 3 per 4 dikalikan 3 pangkat 6 per 4 dibagi. Ini ya. 2 pangkat 2 dikalikan 1 per 3. Langsung gini bisa ya? Bisa. 3 pangkat 2 dikalikan 1 per 3. Sini 2 pangkat 6, ini 3-nya habis ya. Berarti pangkat 2. Berubah jadi yang pangkat 2 kita operasikan. 2 pangkat 7 per 12. Ini kan di atas sama-sama berarti ditambah 3 per 4
dikurangi yang di bawah pangkat 2-nya berapa ini? 2 kali sepertiga kan 2/3. 2/3 dikurangi 2. Dikalikan 3 pangkat 6/4. Yang di bawah 2 kali sepertiga. 2/3. 2/3. 2 pangkat berapa ini? Kita samakan penyebutnya 12 lah. 12 berarti 7 tambah, biar 12 kali 3, 3 kali 3, 9 dikurangi, biar 12 kali 4, 4 kali 2, 8 dikurangi, 12 kali 2, 24, 3, 3, ini saya samakan penyebutnya juga 12, berarti ini biar 12 kali 3, 6 kali 3, 18, 12 kali 4, berarti 2 kali 4, 8. Sama dengan 2 pangkat 7 tambah 9, 16 ya. 16 dikurangi 8, 8. 8 dikurangi 24 sama dengan 8 dikurangi 64 dikurangi 24. 8 dikurangi 24 min 16. Min 16 per 12, 16. Dikalikan 3 pangkat 10 per 12. Ini 4, ini 3, ini 5, ini 4. Bagi 2 ya, 6. 6. Ada enggak ya nanti jawabannya? Oke, kita rubah ini menjadi pangkat positif. Pindah ke sini. Berarti menjadi di bawah ya, yang di atas tinggal 3 pangkat 5/6 dibagi 2 pangkat 4/3. Gitu ya. Oke, berarti ini kita tulis akar menjadi yang di luar 6, di sini 3 pangkat 5 dibagi akar pangkat di sini 3, di sini 2 pangkat 4. Selesai. Jawabannya yang 3-nya di atas. Oh ini, yang B. Ya ini harus hati-hati, teliti untuk mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Terakhir, ini soal diskusi kemarin. Hanya bentuknya ini sebenarnya per, tapi ini dibuat bagi seperti ini. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kalikan semuanya. Berarti X pangkat 2/3 dikali 2 dibagi Y pangkat 3/4 dikali 2. Ingat, ketika saya punya A per B pangkat M, masih bingung toh? Sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya karena di sini A-nya X ini ada pangkatnya, ya pangkatnya diikutkan tetap. Dikalikan X pangkat setengah dikali 3, Y pangkat 2/3 dikali 3. Kemudian ini kan bentuknya sebenarnya adalah, kalau akar pangkat 2 itu kan X per Y pangkat setengah gitu kan. Nah, karena ini dibagi, berarti berubah menjadi kali-kali Y pangkat setengah per X pangkat setengah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita operasikan yang X dengan X, yang Y dengan Y. X 2/3 kali 2, 4/3. 4/3. X di atas juga ya, setengah kali 3 ditambah ya, berarti 3/2. X yang di atas habis di bawah, kalau di bawah berarti min setengah. Y yang di atas 2/3 kali 3, 6/3. Kita tulis gini aja dulu. Kemudian Y ditambah 1/2. Yang di bawah ada ini 3/2. Atau kita bisa tulis 6 dibagi 3 ini adalah 2. Oke, sekarang kita operasikan X-nya terlebih dahulu. X, nah ini
Kamu mau samakan penyebutnya berapa? Ini 3/2 dikurangi 1/2 itu sebenarnya berapa? 2/2. 1 ya toh. Jadi kan 1 ditambah 4/3 gini. Bisa saya tulis seperti itu ya. Y pangkat setengah tambah 3/2 kan sama penyebutnya. 3 tambah 1, 4. 4 bagi 2, 2. 2 plus 2. Betulkah? 2,5. Salah ya. Ini Y-nya kemarin. Coba saya lihat dulu. Yang saya share. Nggak diteliti lagi. Sambil diteliti lagi. Dua 6/4 setengah 6/4 3/2 min 1. Salah saya di sini ya. Salah saya di ini kan 3/2 ini harusnya negatif ya tuh. Pantesan jadi banyak banget ya. Harusnya nih negatif. Berarti di sini 1 dikurangi 3 itu kan min 2. Min 2 bagi min 2 min 1. Jadi kan 2 dikurangi 1. X pangkat. Ini kan bisa saya tulis gini. X pangkat 1 tambah 4/3 itu kan 1/3. Kemudian Y pangkat 2 min 1, 1. Ya tetap ya. Ini bisa saya tulis X pangkat 1 dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 1/3 Y. Nah, kalau kita mengacu pada option yang ada ya. Kita mengacu pada option yang ada. Berarti ini X kuadrat. X kuadrat 1 tambah 1, 2. Dikali X pangkat 1/3 dikali Y. Nah, ini yang tidak ada pangkat pecahannya kita taruh di depan. X kuadrat Y. X pangkat 1/3. 1/3 dalam bentuk akar dinyatakan X kuadrat Y akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, berarti jawabannya yang C. Kalian mesti bingungnya di sini. 1 plus 4/3. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa seperti ini dulu. Oke, saya cari cara yang lain. Kalau saya samakan penyebutnya kan 1 plus 4/3 ini 3. 3 tambah 4 berarti 7/3. X pangkat 7/3. Bisa saya tulis sebagai X pangkat 7/3 itu bisa dijadikan pecahan campuran ya. Ya, pecahan campurannya 2, 1/3. Nah, bentuk seperti ini kalau kita tulis dalam bentuk pangkat akar itu akan menjadi X pangkat 2. Ini 2 yang utuh ini dalam pecahan ini, pecahan campuran ini 2-nya ini menjadi utuh seperti ini X pangkat 2. Nah, ini bisa ditulis juga X pangkat 1/3. Seperti itu. Paham nggak? Kalau saya punya ya 1/3 bentuk akarnya gampang ya. Kalau saya punya X pangkat 5, 2/3. Ya sudah berarti X pangkat 5 dikali X pangkat 2/3. Apakah benar toh? Jawabannya seperti ini Pak. Ya sudah, kalau nggak percaya dari sini. X pangkat 5 ini kan kali ditambah 2/3. Sama dengan, samakan penyebutnya. X pangkat 15 ditambah 2 sama dengan
X pangkat 17/3 sama dengan X pangkat, kalau berdasarkan pecahan campuran, 5, 2/3. Sama nggak ini dengan ini? Sama. Jadi saya punya cara yang pintas, perhatikan di pojok kiri bawah. Kalau saya punya X, misalkan pangkat 7, 6/7, nah misalkan seperti ini, berarti X pangkat 7 ditulis sendiri, dikali X pangkat 6/7. Nah, tinggal merubah menjadi bentuk akarnya. X X pangkat 7, akar pangkat 7 dari X pangkat 6 kalau bentuk seperti ini. Paham ya? Oke. Sambil cari latihan soal sendiri, Google banyak. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jika ada kesalahan dalam pembahasan bisa disampaikan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.